Hayya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Sampit yang hadir lumayan banyak, yang jawab baru sedikit. Bu, mohon jangan terlena melihat kokolin ya, karena terus terang agak susah kalau jadi penceramah yang ganteng itu. Wajah kokolin katanya boleh sedikit sangar dan familiar, tetapi kalemnya koko tidak kalah sama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Tampang kokolin boleh sedikit seram. Adik-adik, bagaimana nggak seram kayak vampir begini ya. Tapi zikirnya koko insya Allah tidak kalah sama almarhum Ustadz Arifin Ilham. Penampilan boleh kurang menawan, tapi gantengnya tidak kalah sama Syahrul Gunawan. Hanya. Baik, salam kau ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ba'asa fina nabiyyahu bi ahsanil aqidah wa rafa'a liwa'aha ba'da syariati wal ghazwah wa ja'ala nutqa wal kalama min wasilati da'watil islamiyah. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah lana li futuhil arifin. Amin ya rabbal hadratal mukarramin. Yang sama-sama kita muliakan segenap para alim ulama, para asatid, para ustazat, para pimpinan pondok pesantren, yayasan dan majelis taklim. Wabil khusus yang sama-sama kita muliakan segenap para guru-guru, para asatid dan para ustazat. Wabil khusus yang kita muliakan pendiri pengasuh dari Yayasan Al-Ihsan Kebagusan, yaitu Al-Ihsan Kebagusan. Yang sama-sama kita muliakan yaitu Al-Mukarram Khatimul Ma'had Al-Mukarram Bapak Dr. Kiai Haji Abdurrahman. Kita doakan beliau Bapak Ibu semoga selalu sehat walafiat, umurnya dipanjangkan, diberkahi oleh Allah, insya Allah wafat kelak meraih husnul khatimah. Tetesan keringat beliau menjadikan jalan kemuliaan dunia akhirat beliau, mengantarkan meraih husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus yang sama-sama kita muliakan yaitu Ketua Yayasan Al-Ihsan, yaitu putra dari Al-Mukarram Bapak Pengasuh Yayasan Al-Ihsan, yaitu Al-Mukarram, yaitu Ustadz Dr. Ibadur Rahman, sarjana teknik dan master teknik, S3-nya S1 S2 alumni UI, yang S3-nya dari Jepang, Hiroshima ya. Arigato gozaimasu ya. Doakan beliau Bapak Ibu ya. Ini depan kita Al-Mukarram, yaitu Ustadz Ibadur Rahman. Kita doakan beliau mata'allah fi kulli hayatihim. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus yang sama-sama koko hormati, koko muliakan segenap kepada Bapak Kepala Sekolah, baik dari MA ya, dari SMP IKI ya, dari SD TK, betul? SD IKI dan TK
TKQ ya. Ada yang hadir pada hari ini, satu persatu namanya tidak Kokolim sebutkan, tetapi tidak mengurangi rasa hormat cinta Koko kepada beliau-beliau semuanya. Wabil khusus yang sama-sama kita muliakan Sohibul Wasilah, perantara Kokolim hadir di tengah-tengah yang mulia ini, yaitu sahabat baik Kokolim, teman satu letting, satu kelas, satu asrama ketika masih kuliah di Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran PTIQ, sekarang sebagai guru tahfidz di Madrasah Aliyah Yayasan Al-Ihsan, sekaligus sebagai kepengurusan Yayasan Al-Ihsan Al-Mukarram Ustadz Saiful Anwar. Kita doakan Ustadz Saiful Anwar SQ panjang umurnya, berkah usianya, wafat kelak meraih husnul khotimah. Ada juga Ustadz Iman Ramadan ya, ini juga sahabat Kokolim waktu di kuliah di Institut PTIQ, dan di sini banyak alumni PTIQ dan IQ yang ada di Jakarta sebagai guru-guru yang mengabdi di Yayasan Al-Ihsan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adik-adik Kokolim yang ganteng-ganteng, yang imut-imut dan cemot-cemot. Bu, ayah bunda cing ai teu sunting cimai. Hanya witati Allah ya seai wa pucong sang Islam saiti can siang. Ngerti apa tidak Pak Bu? Mohon maaf, Kokolim ini aslinya Tionghoa. Asli pakai sot, tidak pakai sin, asli. Kokolim nama aslinya Lim Hai Tai. Tolong jangan dipanjang-panjangin. Jadi Lim itu marga, Lim Sulyong, Lim Suiking, yang pertama itu marga. Karena ayah Kokolim, ayah dari ayah Kokolim namanya Lim Sun Xiong, asli pribumi Guangzhou, Cina. Di zaman penjajahan, kakek Kokolim berlayar ke Malaysia, berlayar ke Indonesia, terdamparlah di provinsi Riau, Sumatera. Tepatnya Kabupaten Bengkalis, Kecamatan Bukit Batu atau Sungai Pakning. Tepatnya di Riau, rumahnya samping makam Datuk Laksamana Raja di Laut. Tahu lagunya Bu? Laksamana Raja di Laut, itu tempat berlabuhnya kakeknya Kokolim. Lahir seorang putra bernama Lim Guan Ho. Beliau ayah kandungnya Kokolim, tokoh agama Buddha, kepala wihara yang ada di kota Dumai, Riau, Sumatera. Ayah Kokolim seorang suhu. Suhu itu guru besarnya agama Buddha. Kalau dalam Islam setingkat sama kiai sepuh. Ayah Kokolim sudah almarhum beberapa tahun yang lalu, belum sempat masuk agama Islam. Walaupun sudah berkali-kali Koko bujuk supaya mau masuk agama Islam, tetapi sampai belum meninggal pun tidak mendapatkan hidayah Allah. Kokolim lahir di kota Dumai, Riau, Sumatera. Bu, yang dari Riau Ustaz siapa? UAS Ustadz Abdul Somad. Ibu bapak kenal Ustadz Abdul Somad nggak? Di mana kenalannya Pak? Itu namanya tahu. Kita sama-sama orang Riau, cuma beda kabupaten saja. Lahir di kota Dumai, Riau, Sumatera. Sekarang tinggalnya Cibubur, Jakarta Timur. Bangun pondok pesantren tahfidz Al-Quran yang ada di Bandung Selatan, Kecamatan Arjasari, Soreang, Bandung Selatan, di kampung istri yang tercinta. Hari ini Koko lagi safari dakwah 10 hari di Jawa Timur, Surabaya sekitarnya ya. Hari ini 10 hari lagi tepatnya di Semarang, yaitu di Jawa Tengah. Tadi selesai Jawa Timur langsung ke Semarang seharusnya, tetapi memenuhi undangan sahabat yang tercinta Ustadz Saiful Anwar, undangan Yayasan Al-Ihsan ini Bapak Ibu, Koko terbang lagi ke Jakarta, balik sebentar, nanti mampir ke rumah sebentar, besok subuh sudah berangkat lagi ke Jawa Tengah. Ibu memang benar-benar lelah karena lillah jadi ibadah, insya Allah mendatangkan berkah. Jadi Kokolim asli Tionghoa ya Bu ya. Nama asli siapa tadi? Lim Hai Tai. Jangan dipanjang-panjangin. Kokolim lahir dari keluarga yang beragama Buddha, lahir dari keluarga yang paling kecil, satu bapak satu ibu. Kokolim cuma 10 bersaudara. Yang sudah masuk Islam 8 orang, sama ibu sudah 9. Alhamdulillah.
doakan yang dua lagi ada di Pekanbaru Riau, semoga Allah berikan hidayah Allah. 1994, 31 tahun yang lalu Kokolim mengucapkan 2 kalimat syahadat, hijrah memeluk agama Islam, namanya diganti Muhammad Usman Ansori. Tetapi ketika dakwah di layar kaca mulai tahun 2005 sebagai finalis Dai TPI yang pertama tahun 2005 membawa Provinsi Riau Sumatera. Sekarang dakwanya yang rutin itu di Dama Indonesia TV One bersama ustadz-ustadz yang lain, kadang-kadang tamu spesial di Islam Indah, di Islam itu Indah bersama Ustadz Maulana, Trans TV dan macam-macam, TikTok, Some, Instagram yang Kokolim kenalkan nama Tionghoa, tapi marganya Lim. Tidak mau panggilan Atai. Kalau panggilan Atai sukanya dipleset-plesetin. Lim saja, Pak Bu, biar lebih akrab panggil saja Koko. Koko Lim, artinya abang Lim, Mas Lim, AA Lim, bukan Lim. Hanya, apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah hari ini kita memenuhi undangan menyaksikan anak-anak kita santriwan dan santriwati Yayasan Al Ihsan yang hari ini akan dihaflah Al-Quran. Alhamdulillah Ibu Bapak, mudah-mudahan kita punya anak-anak yang berkah, orang tuanya berkah, punya anak yang berkah. Pak, Bu, Pak, Koko mau tanya, Bapak Ibu mau punya anak yang berkah atau mau punya anak yang sukses? Ayo, berkah apa sukses? Punya anak yang berkah. Jangan jauh dari Al-Quran, karena Al-Quran nanti ketika dia Bapak Ibu ketika dekat sama Al-Quran, insya Allah nanti anak kita berakhlakul karimah, karena akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Anak yang sukses hanya memberi kebahagiaan kepada orang tuanya ketika orang tuanya hidup cuma di alam dunia. Nanti kalau orang tuanya sudah masuk alam kubur, apalagi alam akhirat, anaknya tak akan bisa kasih kebahagiaan karena dia cuma sukses. Bu, tapi kalau anak yang berkah, nanti dia akan memberi kebahagiaan kepada orang tuanya ketika orang tuanya hidup di alam dunia, sampai orang tuanya nanti masuk alam kubur, sampai orang tuanya nanti di alam akhirat. Itu anak akan memberi dia kebahagiaan dunia sampai akhirat. Bu ya, Bu, Pak, makanya dalam sebuah Rasulullah, nanti anak-anak yang hafal Al-Quran, Bu, nanti orang tuanya akan dipakaikan mahkota langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Dia berhasil mendidik anaknya sebagai penghafal Al-Quran. Kita lihat Pak Bu, di sini sudah ribuan mencetak para tahfidz. Betul? Betul Pak Bu? Ya, ada program anak-anak yang mabit di sini Pak Bu ya, yang tiap 1 pekan dia boleh pulang ayah bunda ya. Di sini dia menginap supaya bisa menghafal 30 juz Al-Quran. Alhamdulillah, Ibu Bapak, orang-orang yang hadir pada hari ini, anaknya di sekolah Yayasan Al Ihsan ini termasuk orang tua yang anak-anaknya insya Allah sekeluarga mendapatkan hidayah Allah. Alhamdulillah. Ibu Bapak, Pak, Bapak Ibu mau kejar sukses atau mau kejar berkah? Berkah apa sukses? Karena kalau orang tuanya berkah, nanti punya anak, insya Allah anak yang berkah. Tapi kalau orang tuanya sukses, rata-rata punya anak-anak yang sukses. Karena buah jatuh tak akan jauh dari pohonnya. Orang Islam itu yang dicari adalah berkah. Ya Pak ya. Koko Lim ini kalau masuk Islam Bu, Pak, Koko masuk Islam sudah 31 tahun. Apa yang dicari? Cuma satu, berkah. Kalau Islam tak ada berkah, Koko Lim tak akan masuk agama Islam. Kenapa masuk Islam? Karena Islam itu ada berkah. Koko Lim teliti satu-satu agama di dunia ini yang memiliki keberkahan itu cuma agama Islam. Di luar Islam itu tak ada berkah, yang ada cuma sukses. Makanya salah satu ulama besar Islam namanya Imam As-Suyuti mengatakan berkah itu milik orang yang beragama Islam,
di luar Islam itu tak ada berkah, yang ada cuma sukses. Orang yang berkah pasti sukses, yang sukses belum tentu berkah. Siapa yang kejar akhirat Pak, dunianya dapat. Makanya anak-anaknya sekolahkan tanahkan ilmu agama Pak Bunge, dunianya dia akan menguasai ayah bunda yang tercinta. Tapi anak yang sukses, siapa yang kejar dunia, akhirat tak pernah dapat. Pak Bu, kira-kira cari sukses atau cari berkah? Berkah apa sukses? Mau punya anak yang berkah atau punya anak yang sukses? Silakan Pak, kalau Bapak pengen punya anak yang sukses, silakan sekolahkan Pak, tidak usah sekolah-sekolah Islam Bunge. Di luar sana kok banyak sekolah-sekolah yang elit Bapak Ibu, tapi tak kenal sama agama Pak Nge. Bu, nanti punya anak jadi anak yang sukses, bukan anak yang berkah. Bu, ini ada buku Pak yang Koko tulis selama 17 tahun. Judulnya Rahasia Menggapai Keberkahan. Koko Lim ini masuk Islam karena pengen cari berkah. Begitu kau masuk Islam, Koko teliti tentang keberkahan Bu. Ini buku Koko tulis judulnya Rahasia Menggapai Keberkahan. Asli buku ini dia tebal, di atas 1000 halaman. Koko penggal per edisi. Hari ini Koko bawa Rahasia Menggapai Keberkahan, edisi sukses dunia akhirat, bagaimana wafat meraih husnul khotimah. Pak, bikin tesis S2 konsentrasi ilmu tafsir Institut PTIQ Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta tak sampai 5 bulan. Bikin skripsi S1 Institut PTIQ Jakarta tak sampai 5 bulan. Tapi bikin buku ini 17 tahun. Apa yang lamanya? Yang lama bukan menulisnya, yang lama itu mengamalkan isi dari buku ini. Dapat Quran, dapat hadis yang mengajarkan tentang keberkahan dan amalan-amalan yang mendatangkan berkah. Koko amalkan dulu sampai terbukti keberkahannya, langsung Koko Lim pribadi rasakan, Koko tulis di buku ini. Jadilah ini buku salah satu pengalaman spiritualnya Koko Lim. Nanti kalau di sini kalau ada yang STMJ, Koko mau tanya, ada yang STMJ sudah tua masih jomblo? Ada. Nih guru-gurunya sudah nikah apa belum nih Mas? Sudah nikah Mas? Alhamdulillah ya. Nah, kalau ada yang STMJ itu punya organisasi namanya IPTN, Ikatan Pemuda Telat Nikah, atau IPTEK, Ikatan Pemuda Telat Kawin, tapi akan dapat istri-istri yang telaten, telat jadi pengantin. Hanya siapa yang punya anak belum ketemu jodoh, orang tuanya diamalkan nih Pak. Siapa yang belum ketemu jodoh Pak, ini ada amalan keberkahan Pak. Langsung Allah ajarkan di dalam Al-Quran kepada Nabi Musa. Nabi Musa ketika belum ketemu jodoh mengamalkan doa ini Pak. Langsung Allah kasih jodoh yang terbaik, putrinya Nabi Syuaib jadi menantu Nabi. Bu, mau punya besan yang terbaik Bu? Amalkan doa ini Bu. Karena kata Rasul, doanya orang tua buat anak-anaknya seperti doanya seorang nabi buat umatnya. Bu, nanti kalau ada yang punya hutang, hutangnya akan dibantu semua cepat lunas, cepat selesai. Yang rumah tangga sudah menikah belum punya keturunan, nanti amalkan. Yang rumah tangga sudah menikah kok belum ketemu kebahagiaan, Bapak amalkan. Yang sakit-sakitan berobat belum diangkat sakitnya, amalkan. Ini ada ruqyah syariah ayah bunda, pengobatan ayah ibu. Bapak Ibu yang punya bisnis kok belum lancar, belum berkah Pak, nanti bisnisnya makin lancar, makin berkah, karirnya makin lancar, makin berkah. Ini ada amal-amalannya Pak, Quran hadis yang mengajarkan Bu ya. Bahkan siapa yang belum berangkat ke tanah suci, maaf, Islamnya belum mencapai kesempurnaan. Islam yang sempurna, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fisilmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, berislamlah kalian Islam yang sempurna. Islam yang sempurna, tunaikan rukun Islam sampai yang kelima. Yang kelima kemana Pak? Berangkat ke tanah suci, tak bisa haji besar, minimal bisa haji kecil bernama umroh. Siapa yang belum ke tanah suci, nanti tolong amalkan. Ini ada amalan spesial Bung, solawat hajiyah, biar Allah mudahkan nanti berangkat ke tanah suci. Bu, mau ke tanah suci nggak? Mau Pak?
nanti dikasih hadiah umroh cuma-cuma. Dengarkan ceramah baik-baik ya. Yang nanti bisa jago kolim, kau kasih hadiah umroh cuma-cuma. Cuma dari rumah ke bandara. Bu, Pak, Bu, ini penelitian Pak. 94 kokolim masuk Islam diasingkan sama orang tuanya kokolim. Hijrah Pak, ketemu sama seorang kiai besar, diangkat sebagai anak asuhnya. 1995 kokolim selesai dipindahkan ke sanawiyah. Tahun 95 selesai sanawiyah. 1965 kokolim dialiyahkan di pondok pesantren modern senior alumni Gontor, di mana namanya Darul Qalam yang ada di Banten. Gontor Pusat, Ponorogo, Jawa Timur. Pesantren alumni yang senior Gontor salah satunya ada di Banten, namanya Darul Qalam dan Latansa. Siapa alumninya Bu? Kokolim, almarhum Ustaz Jeffrey Al-Bukhari. Kalau Paang Apoy Wali Ben, kita sama-sama satu letting Bapak Ibu. Nggih Bu. 1999 selesai aliyah, kokolim tak langsung kuliah, tapi berangkat ke Jawa Timur, tepatnya di Malang, Jawa Timur, Malang, Jawa Timur, pondok pesantren Tahfiz Al-Quran, Raudatul Musinin, Desa Makbul, Kecamatan Bulu Lawang, Malang, Jawa Timur. Islam yang kelima tahun, kokolim mulai menghafal Al-Quran. Siapa kiainya? Romo Abah Muhsin, seorang ulama Thariqah Qadariyah wan Naqsyabandiyah. Beliau hafiz 30 juz, bersanad sanad urutan ke Nabi Muhammad nomor 31. Pak Bu, kokolim punya sertifikat tahfidz Al-Quran yang bersanad, urutannya nomor 32. Sekarang lagi bangun pesantren tahfidz Al-Quran yang ada di Bandung Selatan, Kampung Isi Cerita. Nanti santri-santrinya selesai 30 juz dapat sanad, urutannya nomor 33. Sanad itu Pak, itu urutan Pak, guru yang terakhir itu langsung ketemu sama Nabi Muhammad. Kalau sekolah tak punya sanad, tak masalah Bu, biarkan dia menghafal selesai, nanti tabarukan, cari guru-guru yang bersanad untuk mengambil sanadnya, lebih mudah, lebih praktis. Alhamdulillah. Ibu bapak yang berbahagia Pak, ketika menghafal Al-Quran biiznillah setahun 8 bulan qadarullah selesai 30 juz Al-Quran. Alhamdulillah. Ibu, kenapa Bu? Wahada min i'jazil Quran. Inilah salah satu mukjizat dari Al-Quran yang langsung kokolim pribadi buktikan ternyata betul Al-Quran itu bisa dihafal. Siapa yang hebat? Bukan penghafalnya, yang hebat adalah Al-Quran. Pak, mohon maaf ya, kokolim dulu sebelum masuk Islam Ustaz Saiful pengen menghafal kitab koko yang lama, tak bisa Bu. Kokolim dulu agamanya Buddha Pak, punya 3 Tuhan Bu, tahu pekong, tahu sekong, kuan tekong, kingkong nggak ada Bapak Ibu. Ya Pak ya, dulu koko punya kitab Pak, pengen menghafal tak bisa Bapak Ibu. Tapi begitu masuk Islam, Al-Quran bisa dihafal. Yang hebat siapa? Bukan penghafalnya, yang hebat adalah Al-Quran. Salah satu mukjizat Al-Quran, min i'jazil Quran, adalah Al-Quran itu bisa dihafal. Alhamdulillah. Ayah bunda, Bu, kokolim anak yang pertama perempuan, tamat TK Al-Azhar Cibubur, koko letakkan di pesantren Pak Ya Nabiul Quran Kudus Arwaniyah Gebok Jawa Tengah. Sekarang selesai SD sudah hafiz 30 juz. Alhamdulillah. Bu, yang hebat siapa? Bukan anak koko, yang hebat adalah Al-Quran. Ketika menghafal Al-Quran, kokolim punya metode 5M. Mudah-mudahan ibu-ibu amalkan 5M ini ya. Ini motivasi buat kita panggil 5M. M pertama membaca. Iqra dulu, membaca ya, tajwidnya harus benar, makharijul hurufnya harus benar. Jangan menghafal dulu Pak, nanti kalau dia salah nanti susah untuk dibenarkan. Kalau makhraj tajwidnya belum benar, makanya sekolah di sini Bu, anak-anak dari kecil Bu baca Qur'annya sudah fasih-fasih luar biasa. Alhamdulillah, karena ya Islam Bu tak jauh dari Al-Quran. Bu, Iqra dulu ya, membaca dulu ya. Setelah membaca, M kedua memahami Pak. M yang ketiga baru menghafal.
Kokolim tak akan mau menghafal Al-Quran, termasuk hadis-hadis Nabi Muhammad, apabila yang koko hafal koko tidak paham. Karena Islam diajarkan al-ilmu fi sudur, ilmu itu di dalam dada, Pak. Orang yang berilmu dikatakan ilmunya di dalam dada. Laila fi sutur, bukan di lisan, bukan di tulisan. Bu, membaca, memahami, menghafal. M yang keempat, mengamalkannya. Cara mengamalkan hafalan Al-Quran yang paling mudah, apa yang koko hafal, koko praktekin di dalam sholat. Sholatnya berkualitas, hafalannya terjaga. Jadi maaf, siapa yang hafiz tak boleh bangga dengan gelar hafiz ya. Fungsi hafiz itu biar ketika ibadah kepada Allah, ibadahnya mantap. Bu, kokolip cara-cara murojaah menjaga hafalan itu bukan duduk diulang-ulang, tidak, tapi dibawa di dalam sholat. Mohon maaf ya Pak, Bu ya, Ibu, Pak, ini motivasi Ibu nggih. Kokolim ketika di tanah suci Pak mencoba di depan Ka'bah, rakaat pertama 1 juz, rakaat kedua 2 juz, ketika sholat tasbih 4 rakaat Bapak Ibu nggih. Rakaat ketiga sudah 3 juz, rakaat ketiga kaki mulai bergetar Pak, menggigil Pak, ini mulai bengkak ya Bu ya. Di sanalah Kokolim akhirnya meneteskan air mata yang sangat luar biasa. Ternyata Kanjeng Nabi Muhammad ketika sholat malam sampai bengkak kaki beliau Pak, ternyata rahasianya Kanjeng Nabi Muhammad, baginda Nabi Muhammad ketika sholat yang beliau baca adalah qara'a mayuha ilaihi, membaca semua wahyu yang bernama Al-Quran yang turun kepada beliau. Baginda Nabi kalau sholat malam Bu, membaca semua wahyu Bapak Ibu ya Bu ya. Makanya ketika ditanya sama Siti Aisyah, ya Aisyah, apa itu akhlak Nabi Muhammad? Dijawab, wa kana khuluquhu Al-Quranul Karim. Akhlak Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Kita baca Al-Quran, kita pahami artinya, kita amalkan isinya, Bapak Ibu sudah berakhlak Al-Quran. Itulah akhlak yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang M yang kelima Pak, mengajarkannya. Bisa 5M, membaca, memahami, menghafal, mengamalkannya, dan mengajarkannya. Insya Allah dapat sabda Nabi Muhammad, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian manusia siapa yang mau membaca, mengkaji Al-Quran lalu dia mengajarkannya. Ibu bapak, makanya sebelum tahfidz Al-Quran, pesantren modern dulu menguasai ilmu alat nahwu dan sorof. Supaya apa? Natakalam bil laghatil arabiyyah bil fusha, supaya bisa berbahasa Arab, karena Quran pakai bahasa Arab. Tapi kalau anak yang kecil Bu, balikin Bu, membaca, menghafal, memahami, biarkan nanti proses yang berjalan Bapak Ibu ya. Ini anak-anak yang kecil Bu, biarkan dia membaca Bu, membaca sudah cakep sini Pak, biarkan mereka menghafal. Nanti proses berjalan Bu, ketika mereka akil balik, dia akan mulai memahami Bapak Ibu yang berbahagia. Pak Bu, 5M ini moto pondok pesantren tahfidz Al-Quran yang Koko bangun yang ada di Bandung Selatan. Ibu bapak, setelah tahfidz 30 juz baru berangkat ke Jakarta. S1-nya Institut PTIQ, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. S1-nya gratis beasiswa, dikasih asrama karena membawa hafalan Quran 30 juz. Bapak Ibu, siapa yang punya anak yang hafiz nanti Pak, nanti kalau laki-laki Bu letakkan di PTIQ ya Pak. Nggih, Ustaz Saiful ya. Kalau dia 30 juz, asrama dikasih Bu. Sekarang asramanya sudah kayak hotel Pak, tinggi Bapak, berbintang Pak nggih. Kalau dia perempuan Bu, letakkan di IIQ, Institut Ilmu Al-Quran, depan UIN Ciputat, dikasih asrama Bapak di Cinangka Pak ya. Ada kuliahnya Bu, ada 4 fakultas Pak. Ada Tarbiyah, Pendidikan Agama Islam, titelnya SPDI. Nanti ada Fakultas Syariah, jadi titelnya SHI. Ada Fakultas Usuluddin, ada Fakultas Dakwah. Sekarang PTIQ sudah berubah menjadi bukan institut, tapi sudah berubah menjadi Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. Siapa rektornya Bu?
Profesor Dr. Nazaruddin Umar yang sekarang dikasih amanah sebagai Menteri Agama Republik Indonesia. Alhamdulillah. Satunya selesai Pak ya, titelnya SPDI karena ngambil tarbiyah ya Pak ya. Karena bawa hafalan Quran, titelnya 2, SQ dan SPDI. Bu, lalu S2-nya masih di PT IKI mengambil jurusan konsentrasi ilmu tafsir. S2-nya selesai, titelnya MAG. Apa MAG? Master Alam Goib. Master Agama disetarakan Master of Art SQ dan MA. Ini penelitian Bu, dari pesantren sampai ke perguruan tinggi. Nanti ceramahnya singkat panggil 1 jam bersama Koko ya, karena kita masih banyak acara. Jam 10.20 ceramah tadi, jam 10:20, 11.20 Kokolin usahakan sudah selesai. Kita masih ada haflah wisuda santri-santri yang berikutnya. Ayah bunda, Pak Bu, nanti jelasnya silakan baca di sini panggil. Siapa yang mau punya anak yang berkah, belajar betul-betul berkah, nanti silakan pelajari di bukunya Kokolin. Koko mau tanya, mau berkah atau mau sukses? Berkah. Ibu, sukses hanya memberi kebahagiaan cuma kehidupan di alam dunia. Sementara berkah itu memberi kita kebahagiaan, bisa kita nikmati hidup di alam dunia sampai nanti masuk alam kubur, sampai nanti alam akhirat. Itu berkah. Bapak Ibu, pertanyaannya begini Pak, orang Islam itu boleh cari sukses apa tidak? Boleh? Orang Islam boleh sukses? Jawabannya orang Islam memang harus sukses. Karena doa yang Allah ajarkan, Rabbana atina fid dunya hasanah. Dunianya harus sukses dulu Pak ya Bu. Wa fil akhirati hasanah. Orang Islam dunia harus sukses, tapi ketika sukses nanti rubah jadi berkah, supaya dunianya bahagia, akhiratnya juga bahagia. Pak Bu, orang Islam itu memang harus sukses Pak. Orang Islam harus sukses, makanya diajar sholat 5 waktu itu biar Bapak jadi orang sukses. Karena sholat tanha anil fahsyai wal munkar. Dengan sholat Bapak jadi amanah, jujur, disiplin, biar jadi orang sukses. Tapi ketika sukses, jangan lupa daratan. Suksesnya nanti rubah jadi berkah. Ibu mohon maaf ya Bu ya. Bu, Pak masih hidup? Orang-orang Koko Pak, orang-orang Cina itu sukses-sukses nggak? Sukses apa enggak? Sukses? 9 naga orang mana Pak? Orang Koko, yang matanya seperti Koko Pak, sipit-sipit. Burung pipit di pulau-pulau, Kokolin sipit, katanya mirip Andilau. Bu, mall-mall yang punya siapa? Rata-rata yang punya orang Koko. Ya Pak nggih? Mereka sukses. Biarin mereka cuma nikmati, cuma hidup di alam dunia. Ya Bu nggih? Nanti alam akhirat tak bisa nikmati ayah bunda. Ibu, bapak, orang Islam mau sukses karena mereka punya prinsip Pak. Prinsip jadi orang sukses diamalkan oleh orang-orang Koko Pak. Makanya mereka jadi orang sukses kaya-kaya. Ibu, apa prinsipnya? Prinsip jadi orang sukses ini yang mengajarin siapa? Yang ngajarin sukses ini adalah orang Islam. Tapi yang ngamalin mereka Pak. Bunda, kunci sukses itu Islam diajarkan wa malazatu illa ba'da ta'bi. Tak ada suatu kenikmatan yang bisa kita nikmati kecuali dari hasil bersusah payah terlebih dahulu. Bu, Ibu mau sukses? Capek gak ngantarin sekolah Bu? Capek Bu ya? Pagi-pagi bangun, antarin sekolah, jemput lagi. Memang capek Bu. Itulah proses jadi orang sukses. Nih, wa man lazatu illa ba'da ta'bi. Kalau bahasa Indonesia, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Anak-anak yang sekolah memang capek ya? Capek. Kokolin dulu ketika tahfidz kurus kering Bapak Ibu. Pikirannya terkuras Pak. Capek. Biarkan Bu, berakit-rakit ke hulu Pak nggih. Kita sakit-sakit dulu Pak, nanti senang-senangnya kemudian. Ibu bapak, wa man lazatu illa ba'da ta'bi, itu prinsip orang Islam yang ngajarin. Sama orang Koko Pak, diambil Bapak Ibu Pak ya, tapi dirubah jadi bahasa Koko, bahasa Tionghoa Hokkien. Apa kata mereka? Prinsipnya adalah ai pia chia ia. Ai pia chia ia.
ai pia itu capek, lelah Pak. Cia makan, ia kenyang. Capek-capek dulu baru bisa makan yang enak-enak, makan yang kenyang. Cia makan, itu bahasa Hokkien. Cia makan, peng nasi, makan nasi, cia peng. Kalau bahasa Mandarin makan ce, nasi fang, makan nasi ce fang, makan bubur cebur, tidak makan ceking. Hanya, Aipia cia-nya, capek-capek dulu baru bersenang-senang kemudian. Prinsip ini Pak jadi sebuah syair yang sangat populer tahun 80-an Bapak Ibu. Apa prinsipnya Bu Aipia cia-nya? Jet sisi jet men wan than jet silo pian men tan han na tan si ki bang với chư chui bằng bang bơ con ô tê chiến yêu thiểu trao làng chiến sinh copy si hay siêu nghi phò lòng ô si khí ô si lo khó ôn thay ôn trong mày chả chi càng lại kia xa hôn tí tô chia trên hôn có pa pia ai pia chia yuk sama-sama Pak. Oh enggak bisa, maaf, kirain lagi ceramah di Hong Kong. Nih kira-kira ada yang bisa mengartikan nggak? Kau kasih hadiah 10 juta, siapa yang bisa artiin? Ada yang bisa ngartiin nggak? Siapa? Nggak ada yang bisa? Nah, kau artikan ya Pak ya. Jet sisi jet men wan than jet 1 jet nang sasi si itu 4 si artinya 4 si artinya juga mati. Makanya orang-orang Tionghoa kalau bangun gedung, hotel, mall sebagainya, angka 4 tak pernah ada. Lantai 1, 2, 3 langsung lantai 5. Kenapa 4 tak ada? 4 itu si mati ya Pak Nge, itu angka sial menurut orang Kokolin, orang Tionghoa ya Pak Nge. Jet 1 jet si apabila si mati, 1 kali usaha mati, artinya 1 kali usaha gagal, tak boleh putus asa. Mau sukses nggak Bu? Mau? Bu, prinsipnya kalau usaha 1 kali gagal nggak boleh putus asa. Siapa yang ngajarin? Ternyata Allah yang ajarkan Mbak. Surat Yusuf ayat 87, wala tai'asu mirrahillah, kalian tak boleh putus asa dari rahmat Allah. Jet silo pian mem tan han, 1 kali usaha terpuruk gak boleh bersedih. Natan sikihi bang boy cuy bang bang, tidak boleh patah semangat sampai bermabuk-mabukan setiap hari. Bokon ote cing yu tiu chao lang, jangan sampai seperti orang-orangan yang ada di sawah padi, berbadan tapi tak bernyawa. Jangan sampai seperti boneka sawah. Tahu boneka sawah Pak? Kalau gagal usaha jangan sampai seperti itu Pak. Jangan lesu Pak, tetap semangat. Kenapa? Jin sing kopi si hai xiaongi tolong, ketahuilah kehidupan manusia itu persis seperti ombak yang ada di lautan. Ibu tahu ombak lautan nggak Bu? Tahu Bu? Seperti apa ombak lautan? Usiki usilo, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Makanya yang usaha, yang punya bisnis, kadang-kadang lagi kencang, lagi lemah, biasa ya Bu ya. Adik-adik nanti kalau sudah berusaha ya, kok lagi semangat, lagi kendor, biasa, tak boleh patah semangat. Kita itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Makanya Rasul mengajar al-imanu yazid wa yanqus, naik kadang-kadang turun. Yazid bita'ah, dia akan selalu naik Pak kalau kita selalu taat kepada Allah. Wa yanqus, apabila kita berbuat maksiat, turun terus turun Pak. Maksiat dia biarkan terus lemah-lemah Bapak Ibu. Bu ya, Bu jin sing kopi si hai xiaongi tolong, kehidupan manusia seperti ombak yang ada di lautan, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Khaun
Pai on chong mai chia chi kang lai kia. Mau bernasib baik atau bernasib buruk, tetap jalani kehidupan ini dengan penuh teratur dan penuh bersyukur. Sahun itu cia 30% itu adalah nasib. Jadi nasib itu cuma 30% menurut orang Tionghoa. Cenhon ko papia 70% itu adalah hasil dari kerja keras. Mau sukses bu? Kerja keras itu orang Tionghoa 70% pak. Ai pia cia ea, maka capek-capeklah dahulu, baru kalian akan menikmati hasilnya, bersenang-senang kemudian. Ini pesan buat adik-adik ya, ayo belajar yang semangat ya. Capek biarin, nanti kalian akan bahagia nanti di kemudian hari. Pasti kalian akan bahagia dunia sampai nanti bahagia sampai alam akhirat. Bu, ini prinsip orang Cina apa? Ambil ilmunya, ambil ya, karena sudah terbukti bu, usaha tak boleh putus asa, harus kerja keras. Ambil, karena Islam diajarkan utlubul ilma walau bisin, tontolah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Betul? Sekarang tahu saya jauh-jauh ke negeri Cina, ongkosnya mahal. Orang Cinanya sekarang ada di sini, Bapak Ibu. Pak Bu, nanti kerja keras, jangan kenal putus asa ya Pak nggih. Nanti Bapak jadi orang sukses, nanti rubah jadi berkah. Nanti kalau sukses Bu jadi orang kaya Bu. Nanti kalau sudah kaya hartanya banyak, rubah jadi berkah. Caranya bagaimana? Hidup miskin, jangan salahin Tuhan. Mau kaya harus banting tulang. Semua orang lahir pasti terkenjang, tidak ada yang bawa uang. Yang kaya tak boleh pelit-pelit, hanya ada yang miskin, jangan putus asa. Harta kita tak boleh disimpan-simpan saja. Sedekah ditambah, pasti harta nambah, karena pasti jadi berkah. Hanya artinya sedekah. Ibu, sekolah anak Islam mahal-mahal, jangan ngeluh ya. Islam itu sekolahnya harus berkualitas. Kalau murah-murah nanti tak berkualitas. Sekolah yang mahal itu pasti berkualitas Bapak Ibu, termasuk Yayasan Al-Ihsan. Tak mahal-mahal betul Pak nggih, tetap berkualitas. Ibu, sekolah anak kita sekolah Islam Bu, uang habis berapa? Biarin Bu, itu sedekah Bapak Pak nggih. Sedekah untuk membantu agama Allah, itu termasuk mendidik anak kita menuntut ilmu agama ayah bunda yang tercinta. Pak Bu, sukses rubah jadi berkah. Sukses lambangnya adalah DUIT yang dibaca duit. Duit ini lambang sukses. Ibu tahu duit? Tahu duit nggak Bu? 100.000 warna apa? Hijau. Duit berapa? 50.000. Kalau duit 50.000, 20.000. 50.000 warnanya apa? Biru. Ibu namanya tawadud, tahu warna duit. Duit yang 2.000 warnanya apa? Pasti abu-abu. Abu-abu tak jelas. Pak ya, Bapak Ibu kerja cari duit. Duit itu rezeki, rezeki dari Allah. Ketika diminta membantu agama Allah Bu, Ibu ya, sekolah ke anak sekolah Islam, bantu pesantren, bantu rumah tahfidz, bantu yayasan, masjid, panti asuhan, macam-macam Bu nggih. Kira-kira di kantong ada duit merah, biru, hijau sama abu-abu, yang dikeluarkan pasti kebanyakan warnanya abu-abu. Makanya hidupnya kadang-kadang juga abu-abu, Pak. Tak jelas rezekinya Bapak Ibu. Bu, kalau bantu agama Allah yang besar, mahal, anggap kecil Bu. Suatu hari duit yang besar yang mahal itu akan betul-betul jadi kecil Pak. Kenapa jadi kecil? Karena Allah kasih rezeki yang besar Bu. Ya Bu nggih? Ibu anak sekolah Islam kok mahal Bu? Anggap kecil kecil kok boleh. Ini rezeki dari Allah untuk membantu agama Allah. Sekolah kan sekolah Islam itu untuk membantu agama. Jadi ulama, jadi orang pembela agama Islam Bu nggih? Ibu anggap kecil Bu. Suatu duit yang besar Ibu keluarkan akan betul-betul jadi kecil karena Allah berbuat sesuai sangkaan hambanya.
Ibu bapak yang dimuliakan Allah, Bu, siapa yang semakin banyak duit maka dia semakin sukses. Dengan duit dia bisa beli segala-galanya. Dia bisa beli mobil-mobil yang mewah, rumah yang mewah, emas, intan, berlian, mutiara, tanah berhektar-hektar. Semuanya bisa dibeli dengan duit. Apa yang dia beli berubah jadi harta. Semakin banyak duitnya, semakin banyak hartanya, maka dia semakin sukses. Pak, di kampung sini, di komplek bapak ibu, siapa yang paling banyak hartanya, pasti dia bilang orang yang lebih sukses. Tapi maaf ya bu ya, bapak ibu dari muda sampai tua, sehat sampai sakit, sibuk bekerja apa, mau nelayan kayak PNS, kayak pegawai negeri, kayak karyawan biasa, kayak bisnis, kayak kerja itu cari apa sih pak? Cari apa kerja? UUD, ujung-ujungnya duit ya pak nge? Pak, tapi maaf ya, kerja mau bertani kayak berkebun kayak nelayan kayak apa pak, pasti cari ini bu. Ini bapak bisa nikmati cuma hidup di alam dunia apa nggih? Dia cuma sebatas sukses. Pak, jangan dilupakan setelah alam dunia bu, ada 2 alam lagi yang akan kita tempuh ya pak ya. Pak ya, ada 4 alam manusia, beriman tidak beriman pasti akan kita tempuh. Kok percaya betul pak? Ustaz Saiful dulu kokolim sebelum masuk Islam, SD negeri di Riau, SMP negeri di Riau pak. Teman-teman kokolim itu kebanyakan orang-orang yang beragama Islam bu. Setiap belajar agama Islam, ibu gurunya mengatakan begini, anak-anak sekarang kita belajar pelajaran agama Islam. Yang bukan Islam silakan kalau mau keluar. Betul pak? 7 orang non muslim semuanya keluar pak. Kokolim termasuk murid yang non muslim tak pernah mau keluar dalam ruangan bu, selalu mendengarkan pelajaran-pelajaran agama Islam. Ibu bapak, ada 2 pelajaran Islam yang sangat menyentuh hati kokolim pak. Salah satunya ketika guru Islam mengajarkan 4 kehidupan alam manusia. Dengarkan pak ya, ada 4 kehidupan alam manusia. 1 namanya alam rahim. Alam rahim di perut siapa bu? Di perut ibunya. Ideanya berapa bulan? 9 bulan. Di bawah 9 bulan namanya prematur. Kalau sudah 9 bulan dia bisa pindah ke alam dunia. Alam rahim bu. Ideanya berapa bulan? 9 bulan. Makanya anak-anak, ibu yang masih punya orang tua ya, mau punya jadi anak yang berkah enggak? Nanti ajarkan cara cium tangan orang tuanya, minta doa restu orang tuanya. Caranya salah satunya cium tangannya pak. Itu bentuk cara minta doa restu. Cium tangannya begini, adik-adik perhatikan ya, cium tangan telapaknya bu. Sudah? Atasnya cium? Cium bolak-balik. Cium tangan orang tua bolak-balik. Yang paling penting ini pak. Kenapa bolak-balik? Ketika kita berada di alam perut ibu, alam rahim, belum ada satu manusia pun yang mendoakan diri kita, tapi tangan lembut orang tua kita sudah mendoakan kita. Ketika kita beralam rahim dalam perut ibu kita, 4 bulan ke atas kita mulai bergerak pak. Kita 5 bulan mulai dia beraktif, dia tendang perut ibunya, betul. Ibunya nggak marah pak, nggak dipukulin, dasar ya anak kurang ajar, tidak, tapi dia sentuh bu. Masya Allah nak, kamu bergerak ya nak ya, nang ning nang ning nang ning nang, nak sehat ya nak ya, jadi anak soleh solehah ya. Dia panggil suaminya, pak sini pak, anak kita bergerak loh pak. Dipegang bapak, hai anakku sehat ya, panjang umur ya. Tuh disentuh bu, Masya Allah. Cium tangannya bolak-balik ya. Lalu biasakan letak di kepala orang tua kita. Letak begini bu, tangannya. Jangan dijambak bu, jangan. Didoakan, ya Allah jadikanlah putraku laki-laki putra yang soleh, kalau perempuan putri yang solehah. Cium, letak di kepala kita. Orang tuanya langsung doakan pak, Masya Allah. Biasakan ya bu ya. Pak, bu, 1 alam rahim, 9 bulan pindah ke alam dunia. Jerot, Masya Allah ini anak comelnya gantengnya. Duh, Masya Allah matanya sipit seperti Koko Lim. Amin amin kata ibu. Bu, begitu lahir langsung bisa beraktivitasnya dia apa? Tidak bisa. Dia dari bayi yang lemah, latar kabuna tobakon an tobak, kau hidup tahap demi tahap.
Makanya tidak boleh durhaka sama orang tua kita ya. Kalau kita lain tak punya orang tua yang mengasuh kita, mati kita Bapak Ibu nggih. Ketika dia masih kecil, kalau dia perempuan hobinya bernyanyi, ambilkan bulan Bu. Ketika dia mulai gadis, aku datang bulan Bu. Ketika dia dinikahkan, aku telat bulan Bu. Beberapa bulan kemudian, aku sudah 9 bulan Bu. Ketika dia mules, panggilkan ambulan Bu. Mengandung dia Pak. Dunianya mulai berkembang sampai ketemu ajalnya, mati. Selesai alam yang kedua, pindah alam yang ketiga, namanya alam kubur yang disebut alam barzah. Barzahun artinya pemisah. Nanti baca surah Ar-Rahman 20, bainahuma barzahul la yabghiyan. Barzah artinya pemisah. Pemisah alam dunia sama alam akhirat, di tengah-tengah dipisahkan, namanya alam barzah, alam pemisah. Itu namanya alam kubur. Nanti ketika hari kiamat besar datang, semua alam kubur Allah bangkitkan. Kita berkumpul di padang mahsyar. Itu sudah ketemu alam akhirat, alam yang terakhir Bu. Di sanalah yang menentukan nanti sorga atau neraka tempat kembalinya. Percaya apa tidak? Percaya apa? Kita yang percaya 4 kehidupan ini, setelah 17 tahun Koko teliti tentang keberkahan, maka hari ini Koko berani bersumpah demi Allah Pak, duit yang lambang sukses tolong Bapak rubah jadi berkah ya Bu ya. Ibu cari duit buat apa? Didik untuk anak kita belajar ilmu agama, biarkan habis Bu, wariskan ilmu agama Pak. Ibu insya Allah akan bahagia dunia sampai nanti alam akhirat ya. Jangan sibuk wariskan harta Pak, tapi ilmu Bapak Ibu nggih. Ini duit lama sukses, rubah jadi berkah. Ada waktu sebagai penutup Bapak Ibu. Nanti Bapak jelasnya Pak silakan baca di buku ini nggih. Bapak Ibu, Pak, Bu, tahu duit nggak? Tahu duit? Nah ini ada 1 gepok duit Koko bawa dari Jakarta. Maaf Pak, ini Pak ya. Ini kalau ini buku, ini 1 gepok duit bawa dari Surabaya tadi Pak, di bandara Bu ya. Maaf salah ambil Bapak Ibu. Tak masalah. Koko ini apa yang Koko pegang insya Allah bisa Koko sulap Bapak Ibu. Lampu itu Ustaz Saiful pegang Ustaz, turun ke 1, Koko pegang bisa nyala Ustaz, bisa merah, kuning, hijau, macam-macam. Itu air mineral itu kalau ada gelas-gelas seperti yang kosong, Koko pindahkan Pak gelas seperti yang kosong, itu bisa berubah air teh, kopi, susu, macam-macam. Itu tarik-tarik sulap-sulapnya Koko Lim. Ibu mohon maaf ya, dulu yang suka nonton Koko Lim dan di Indosiar Bu, dikontrak selama 7 tahun. Programnya Obat Hati tayang setiap Sabtu subuh bersama Rina Nose Bapak Ibu ketika dia masih pakai jilbab Bu. Senin sampai Jumat, hari Ahad itu programnya Mama Dede, yang setiap Sabtu programnya Koko namanya Obat Hati. 7 tahun Bapak Ibu selalu ada cerdil, ceramah ilusi, sulap-sulap yang spektakuler Pak. Hitam putih bukan Pak Mata, selalu main sulap. Cuma ceramah di Damai Indonesia TV One saja. Koko Lim ceramah tak pakai sulap karena waktunya terbatas. Waktu tinggal sedikit. Tisu apa duit ini? Tisu apa duit? Yang mengatakan ini tisu, alhamdulillah tandanya masih hidup. Dia bisa membedakan mana tisu, mana duit. Kalau dia masih hidup, itu tandanya Allah masih beri dia kesempatan. Kesempatan untuk apa? Duit yang dia cari lambang sukses, rubah jadi berkah. Kalau kita masih hidup Pak, itu Allah kasih kesempatan Pak, demi Allah minimal cuma 2 Pak. 1, dirikan sholat 5 waktu sebelum kita disolatkan. Yang kedua, dikasih kesempatan untuk bersedekah, membantu agama Allah dengan sebagian harta kita sebelum ajal datang menjemput kita. Rata-rata manusia ajal sudah datang, semuanya merengek-rengek kepada Allah, minta ditunda ajalnya. Yang diminta apa? Supaya bisa bersedekah, membantu agama Allah. Ibu nggih, Bu, anak sekolah Islam ibu termasuk sedekah, kasih sekolah Bapak Ibu nggih. Tisu apa duit nih Pak? Waktu singkat. Tisu apa duit? Coba anak yang SMP, 1 orang di sini laki-laki. Siapa yang SMP Pak? Mana? Ada 1 orang sini? Mana? Yang SMP laki-laki, cepat 1 orang mana? Sini, cepat, sini. Ustadz lebih dikit minta waktu nggak Bapak ya? Masih ada waktu ya? Ini Koko minta waktu minimal 5 sampai 10 menit. Sini, cepat.
Kita mau tutup kok. Jam setengah 12 sudah hafal Al-Quran ya. Jam 12 lewat dikit kita sudah azan zuhur. Pada ada waktu kita 40 menit. Sini, Nanda, tisu apa duit? Tisu. Ambil satu, coba tarik pelan-pelan. Tisunya masih baru, jangan dilipat, jangan dirobek, jangan lap ingus. Nanda, kalau itu tisu, kalau ini namanya apa sayang? Nih, ini namanya apa? Korek. Ini korek api gas, warnanya merah. Ini asli loh, asli. Asli. Pegang. Maaf ya, Koko ambil tangan kiri ya, yang kanan pegang mic soalnya ya. Tangan kiri ini ikut tangan yang kurang baik, kurang sopan. Maaf, izin ya. Ambil. Koko pegang ujungnya saja. Adinda, namanya siapa? Al-Madani. Al-Madani. Panggilannya Alma apa Dani? Dani ya. Oke. Oke, Dani. Itu sebelum main sulap coba nyalain korek api gas. Asli? Asli. Asli ya. Sebelum main sulap yang spektakuler, Dani, korek apinya pegang dua tangan. Lalu pegang dua jari, patahkan korek api gas jadi dua bagian dengan dua jarinya. Patahin, patahin. Jangan ujungnya, tengah-tengah. Ah, patahin. 1, 2, 3, patahin. Bisa nggak? Memang tak ada yang bisa. Jangan kan Dani, binaragawan pokok tantang tak bisa Pak. Kalau Dani bisa patahkan, nanti Dani namanya berubah jadi nama Cina. Nama Cinanya berubah menjadi Lu King Kong. Kalau King Kong pasti patah. Dani, Koko panggil ke depan minta tolong. Sebelum main sulap yang spektakuler, Dani cek itu korek api beneran atau mainan? Beneran ya. Sulap yang spektakuler sebelum kita tampilkan silakan cek dan recheck. Sulap-sulap yang tak boleh disentuh namanya sulap tradisional. Ustaz Saiful, Ustaz Imam, Ustaz ya Pak ya. Koko tak main sulap yang tradisional Pak. Semuanya spektakuler. Sebelum Koko tampilkan, setelah tampilkan silakan cek dan recheck. Dani bakar tisunya. Salawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Coba bakar bawahnya. Duit asli 20.000. Dani, coba itu duit asli apa palsu? Dani terawang ke lampu itu, lawang. Matanya lebih dekat Dani, lebih dekat. Oke, Dani, itu asli apa palsu? Kalau asli pakai shot. Asli. Asli. Anak ya kalau Isan makronya cakep-cakep ya. Dani, tangan kiri pegang duit. Yang kanan begini, gaya yang sama. Dani pegang kepalanya, Koko pegang ekornya, genggam yang kuat. Sikok dibagi dua, 1 bagi 2. Masukin. Ini masukin, pegang kepalanya. Tangannya buka. Masukin. Sudah ya. Korek api gas akan Koko bengkokin. Dani nggak bisa ya. Bapak Ibu tolong bantu Kokolin baca sholawat singkat dan padat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kalau sulap bacanya mantra simsalabim jadi apa? Astagfirullahaladzim. Bu, orang Islam tuh nggak boleh baca mantra. Ya Allah, kompak lagi. Baginda Rasulullah tak pernah mengajarkan umatnya agar baca mantra. Orang Islam bacanya Al-Quran dan sholawat. Kokoli mencoba merubah sulap-sulap yang tidak islami menjadi sulap-sulap yang islami agar diberkahi oleh sang ilahi. Trans TV memberi julukan kepada Kokolim pesulap syariah. Kenapa pesulap syariah? Mantra Koko rubah jadi sholawat. Dani lepas dulu, Dani lepas nih. Sudah bengkok apa belum? Belum. Memang belum Koko bengkokin. Atrasi belum kita mulai. Sekarang kita mulai ya. Dani genggam yang kuat. Yang lain tenang, cukup Koko yang baca sholawat. Pak, Koko ini banyak mengamalkan sholawat. Ada di bukunya Kolim Panggil. Sebelum Koko amalkan, Koko teliti dulu. Siapa pengarangnya? Apa hikmah di balik bacaan sholawat tersebut? Ibu yang belum ke tanah suci, tolong bantu baca sholawat haji ya Pak. Nanti Allah mudahkan berangkat ke tanah suci. Ya. Sholawat singkat dan padat. Kalimatnya harus ada sholli wa salim Pak. Allahumma sholli wa salim ala sayyidina Muhammad. Singkat tapi lengkap. Sepaket sholli wa salim. Dalilnya innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Perintahnya wahai orang yang beriman, shollu alaihi wa sallimu taslima. Ada shollu wa sallimu. Dibaca seorang diri, sholli wa salim. Allahumma sholli wa salim ala sayyidina Muhammad. Barokah sholawat yang sering Koko baca ini bengkoklah engkau. Dan ini genggam yang kuat ya.
Bengkok nggak? Bengkok. Bengkok Pak. Kelihatan Bu? Kelihatan? Kokolin kalau ceramah paling takut melihat orang matanya melotot, mulutnya mangap, tapi kalau tak ada suara. Bukan permata kata tukul arwana, inilah dia Koko Limhaya, bukan Koko Limbat. Nih Koko Lim, bukan Koko Limbat. Dan nih lurusin lagi, bisa? Lurusin aja, lurusin lagi, bisa nggak? Tak bisa. Dan nih mau nggak Koko ajarkan tarik-tarik sulap, melunakkan benda-benda keras? Mau? Syaratnya harus hafiz Quran 30 juz yang lancar dulu. Nah, jangankan ini nanti linggis, tahu linggis Pak? Pernah nggak nonton Koko di hitam putih Pak? Tamu spesial bersama Dedi Kobutran 7, linggis Koko pelintir bengkok, Pak Kobaton pelintir bengkok, sendok yang bersih goyangin bengkok. Itu cara-cara melunakkan benda-benda keras, apalagi melunakkan hati seorang wanita. Wanita itu maksudnya istrinya Koko Lim. Sudah mau selesai Pak, 5 menit lagi ya Bapak Ibu. Siapa, sebentar Dani, siapa yang suami istri suka berantem? Pak, itu suami hatinya keras, istri hatinya keras. Tolong baca buku ini Pak, bawa pulang. Suami baca, istri baca Bu. Ibu akan tahu apa penyebabnya dan bagaimana solusinya. Ya Pak nggih? Makanya rumah tangga suka berantem karena dua-duanya egois. Yang lebih egois rata-rata memang laki-laki Bu. Laki-laki memang rata-rata lebih egois. Makanya Koko ini tak suka sama laki-laki. Bawa pulang nih ya. Siapa yang punya anak hatinya keras sama orang tua suka melawan, ibaratnya susah, tolong nanti orang tuanya baca ini Pak nggih. Anaknya kasih Pak, kasih buku ini nggih. Di buku ini Pak buat anak-anak ada kisah Uwais Al-Qarni. Tadi sudah tampilkan ya Bu nggih. Alhamdulillah Bapak, itu dalam buku ini perceritakan Pak Bu. Kisah Uwais Al-Qarni in detail Pak, Masya Allah. Itu kisah mendidik anak kita untuk berbakti sama kedua orang tuanya. Baca Bu nggih. Nanti Koko tinggalkan Pak Bengge. Ini buku dapatkan deh Bengge, tak panjang lebar. Ini ceramah di lisan tak efisien, bil kolam yang paling efisien Pak. Koko tinggalkan. Oke, selesai ya, selesai. Dan ini namanya duit, panggilannya uang. Aslinya uang, panggilan duit. Masuk Sumatera Barat berubah jadi piti, Sumatera Utara berubah jadi hepeng. Masuk Jawa Barat berubah artos dan arcis. Artos dan arcis. Arcisnya biasa aja Dani, jangan muncrat. Maaf. Ini nama gaulnya money. Orang Barat mengatakan no love, no cry, no money, no dong, no kancing, nongol. Nah, di tanah Arab namanya berubah jadi fulus. Ada fulus mulus, tak ada fulus manfus. Pertama Islam datang, duit namanya dinar. Dinar dua kalimat, din sama nar. Din artinya agama, nar artinya neraka. Wakina azaban nar. Duit kalimat asalnya dinar, agama dan neraka. Siapa yang cari duit? Pakai din, pakai rambu-rambu agama. Kalau dia punya kerja tetap Pak, punya penghasilan tetap, aqimus sholat wa atuz zakat. Sholat wajib, sedekah wajib diamalkan Pak nggih, jadi berkah. Siapa yang cari duit pakai din, pakai rambu-rambu agama, haram tinggalkan, halal diambil, ini jadi berkah. Ya, oke. Tapi siapa yang cari duit tak pakai din, tak pakai rambu-rambu agama, yang haram dia ambil, menghalalkan segala cara, nanti matinya nar, masuk neraka. Duit namanya dinar, agama dan neraka. Sudah? Mau jam setengah 12, 3 menit sudah setengah 12, Koko tutup dengan selesai ya. Dani, duit 20.000 buat Dani ya. Walaupun 20.000 lumayan, daripada lu manyun, ambil Dani ya. Oke sebentar Dani. Dani ini kelas berapa sih? Kalau kelas 8 20.000 buat jajan cukup nggak sebenarnya sih? Cukup ya, anak yang kona'ah ya. Alhamdulillah, ambil Dani ya. Sebentar Dani. Dani tinggalnya di mana sih? Buaran. Tinggal di Buaran. Yakin tinggal Buaran? Yakin, bukan tinggal di rumah. Tinggal kan bisa di pesantren, di rumah, apartemen, kos-kosan, panti asuhan. Itu alamatnya di Buaran. Maaf Pak, Koko tadi naik pesawat Pak dari Surabaya Pak, langsung ke Halim Pak, langsung ke sini ya Bu nggih. Belum pulang nih Pak nggih. Dari Surabaya ke Halim Pak, ternyata naik pesawat ada peraturan baru. Ternyata zaman sekarang tidak boleh berdoa di atas pesawat. Ibu sudah tahu Bu? Tidak boleh berdoa di atas pesawat, berdoa harus di dalam pesawat. Kalau di atas jatuh, tak boleh di atas, tapi di dalam. Ambil Dani ya. Ini 20.000 ambil. Kantongin betul nih, kantong ini, matengin. Dani ya. Nah, ya, Koko doakan. Tolong, aminkan.
Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma aghnihi bil ilmi wa zayyinhu bil hilmi wa akrimhu bit taqwa wa jammilhu bil afiyah waj'alhu min khairin nas anfa'hum linnas. Amin ya rabbal. Ini doa buat Dani, semua santri-santri Al Ihsan, dan buat semua anak-anak orang tuanya hadir pengajian hari ini. Dani, terima kasih ya. Silakan kembali alamnya. Duitnya pegang betul-betul ya. Nanti bisa diambil jarak jauh ya. Makasih Dani ya. Makasih, makasih. Silakan kembali ke alamnya. Ke alamnya, ke tempat duduknya kembali. Mari, makasih Dani ya. Makasih Dani. Ada? Mana? Ada dua. Dikerjain nih Bapak Ibu. Okay? Bapak Ibu, penutup 1 menit. Pak, Bapak mau punya anak yang berkah? 90% ada di sini Pak. Oke? Okay? Bu, mau berkah apa tidak? Bisa naik haji? Punya duit. Umroh? Punya duit. Ya? Nanti punya anak berkata berkah ada di duit. Makanya kata Rasul, cari duit, cari rezeki yang baik dan halal. Cari rezeki yang tidak baik, tidak halal, dimakan sama kita, keluarga kita, anak cucu kita, berubah jadi darah, darah berubah jadi daging, tumbuhlah daging yang tidak halal. Daging yang tak halal akan disentuh oleh api neraka, hidupnya gak pernah berkah. Orang tuanya yaumul kiamah diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ya, Bung, ya. Besok-besok anak sekolah, Bu, sekolah Islam, Bu, walaupun mahal, Bu, biarin ya, Bung, ya. Habis uang kita, biarin. Ini cuma sukses Pak. Bisa Bapak nikmati cuma di dunia. Rubah jadi berkah. Bagaimana ini Bapak cari Pak? Bisa beri Bapak kebahagiaan dunia, alam kubur, sampai nanti alam akhirat. Oke Pak ya. Mudah-mudahan orang tua yang sekolah-sekolah Islam jangan mengeluh masalah ini, Bung. Yang mahal insya Allah berkualitas Bapak Ibu yang berbahagia. Makannya terjamin, guru-gurunya sejahtera Bapak Ibu. Uangnya dari mana? Dari sini Pak. Kalau guru sejahtera, nanti pendidikannya dia berikan juga insya Allah tenang, damai dan sejahtera insya Allah. Oke, selesai ya di Damai Indonesia TV One bersama Ustadz yang lain yang punya Instagram, TikTok. Ikutin TikTok, Instagramnya boleh ketik Ustadz Koko Lim. Ya dapat buku Bu, lembar terakhir itu ada WhatsApp pribadinya Koko Lim. Angkat tangan, doa tutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tangannya tolong dibalikin. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.